Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajri selaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajri, NIM 482012108070, kelas 3B Farmasi. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang formulasi teknologi sediaan cair dan semi padat atau SALEP. Langsung saja ke pembacaan materi. Sediaan semi padat bersifat dapat melekat pada permukaan tempat pemakaian dalam waktu yang cukup lama sebelum sediaan dicuci. Macam-macam sediaan semi padat, yaitu ada salep, pasta, krim, gel, dan perbedaannya yaitu salep sediaan semi padat yang terdiri dari komponen basis yang dapat berupa basis larut air atau polyethylene glycol atau PEG, atau basis berlemak seperti minyak mineral, petrolatum, dan pasta sediaan padat yang mengandung zat yang tidak larut dalam konsentrasi yang tinggi. Padat tersebut dapat terdispersi dalam pembawaannya. Krim, sediaan semi padat dengan sistem emulsi yang tidak jernih, tidak tembus cahaya, konsistensinya tergantung pada tipe emulsinya. Gel, sediaan semi padat yang fase cairnya dibentuk dalam matriks polimer 3 dimensi yang mempunyai ikatan fisik atau kimiawi yang tinggi. Contoh polimernya, polimer alam atau gom tragakan, pektik agar, asam alginat, dan polimer semistetik atau sintetik, metil selulosa, karboksimetil selulosa, hidroksi metil selulosa, dan karbopol. Pemilihan dasar salep yang tepat, faktor yang perlu diperhatikan. 1. Laju pelepasan obat yang diinginkan. 2. Keinginan peningkatan absorpsi obat oleh dasar salep. 3. Kelayakan dasar salep dalam melindungi kelembapan kulit. 4. Kestabilan obat dalam basisnya. Dan yang terakhir, pengaruh obat terhadap viskositas. Untuk macam-macam basis salep, yang pertama ada basis hidrokarbon bersifat lemak, memberikan efek emolien, dapat melekat di kulit dalam waktu yang lama. Sukar dicuci, dapat mengurangi penguapan kelembapan pada kulit, mudah menyebar saat digunakan di kulit, lunak. Contoh, petrolatum USP adalah campuran hidrokarbon setengah padat, diperoleh dari minyak bumi, warna kuning, melebur antara suhu 38 dan 60 derajat C, dapat digunakan tunggal atau kombinasi dengan zat lain. Sinonim petrolatum kuning, petrolatum jelly, dalam perdagangan dikenal sebagai fosfat kuning atau cheese brown. Kedua, petrolatum putih USP berasal dari vaselin kuning yang dihilangkan warnanya. Sinonim white petrolatum jelly, vaselin putih. Yang ketiga, salep kuning, yellow ointment. Tiap 100 gram yellow ointment mengandung 5 gram lilin kuning. Ada sarang tawon, apis mellifera, dan 95 gram petrolatum. Sinonim salep sederhana, simple ointment. 4. Salep putih, white ointment, mengandung 5% lilin putih, lilin lebah murni yang diputihkan, dan 95% petrolatum putih. Yang terakhir, parafin, merupakan campuran hidrokarbon padat yang dimurnikan yang diperoleh dari minyak bumi, tidak berwarna, dapat membuat dasar salep berlemak menjadi keras atau kaku. Kedua, basis serat berperan sebagai emolien meski daya penutupan terhadap kulit tidak seperti pada basis berlemak. Basis ini tidak mudah hilang dengan pencucian dengan air. Basis salep ini dapat digunakan untuk mencampurkan larutan berair dan berlemak. Dibentuk dari kombinasi hidrokarbon dengan senyawa yang bersifat hidrofil, misal senyawa yang mempunyai gugus polar seperti sulfat,
hidroksil, hidroksil steroid, sterol, sorbitan, monostearat. Jika disentuh sebenarnya tidak menyerap air, tapi dengan pengadukan dapat menyerap air, dapat membentuk emulsi air dalam minyak. Pembuatan salep, metode pencampuran biasanya digunakan spatula logam tahan karat atau bisa juga digunakan spatula karet yang keras. Bahan obat atau bahan tambahan lain yang berupa serbuk digerus terlebih dahulu, kemudian ditambahkan basisnya dan diaduk sampai homogen. Metode kedua, peleburan. Semua atau beberapa komponen dari salep dicampurkan dengan melebur bersama dan didinginkan dengan pengadukan yang konstan sampai mengental. Komponen yang tidak dicairkan biasanya ditambahkan campuran yang sedang mengental setelah didinginkan dan diaduk. Untuk alat-alat yang digunakan dalam pembuatan salep dengan peleburan, yaitu untuk skala kecil dapat digunakan cawan porselen atau gelas beker untuk mencampurnya, dan setelah membeku dapat digosok-gosokkan dengan spatula atau lumpal. Pada skala besar digunakan ketok uap berjaket, dan setelah membeku salep dimasukkan dalam gilingan salep untuk memastikan homogenitasnya. Untuk pengawetan salep, contoh bahan pengawet: hidroksibenzoat, fenol, asam benzoat, asam sorbat, garam, amonium kuartener. Jika perlu dapat juga ditambahkan antioksidan BHA atau BHT. Untuk pengemasan dan penyimpanan salep dapat disimpan dalam botol, gelas, plastik atau porselen, atau tube, kaleng atau plastik